Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Nabi Musa pernah terjadi masyarakat ramai-ramai menolak memandikan dan menguburkan jenazah seorang laki-laki. Karena di mata orang-orang lelaki itu tak lebih dari sampah masyarakat. Perilakunya fasik, gemar melakukan dosa besar ataupun dosa kecil secara terus-menerus. Masyarakat setempat tak hanya menolak mengurus jenazahnya, masyarakat bahkan menyeret kaki mayat lelaki tersebut lalu membuangnya di gundukan kotoran hewan. Atas kejadian ini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, di kampung Fulan ada seorang laki-laki meninggal dunia, sedang ia dibuang pada tumpukan kotoran hewan. Masyarakat tidak ada yang mau memandikan, mengkafani dan menguburkannya, padahal yang mati itu adalah satu di antara kekasihku. Datangilah, kamu mandikan, kafani, sholatkan dan kebumikan orang itu. Usai mendapatkan perintah dari Allah, kemudian Nabi Musa menuju lokasi yang dikehendaki. Sesampainya di sana, Musa mencoba bertanya tentang siapa sebenarnya orang yang baru saja meninggal tersebut kepada warga sekitar. Musa bertanya, "Wahai saudaraku, apa sebenarnya yang terjadi sehingga kalian memperlakukan jenazah ini seperti itu? Apa sebenarnya yang dia lakukan semasa hidupnya?" Kemudian masyarakat itu menjawab, "Oh, itu dia sikapnya begini, dia adalah orang fasik. Suka menampakkan perilaku dosa besarnya kepada masyarakat dengan terus terang. Bisakah saya ditunjukkan di mana letak mayat itu berada? Allah menyuruhku datang ke sini semata-mata karena lelaki itu," pinta Nabi Musa. Kemudian masyarakat menunjukkan serta mengajak Nabi Musa ke tempat mayat laki-laki tersebut. Dan akhirnya Nabi Musa bersama orang-orang sekitar pun sampai di lokasi keberadaan si mayat. Beliau melihat ada jenazah terbuang di atas kotoran hewan serta mendengar keterangan buruknya perilaku si mayat. Seolah-olah si mayat memang di masa hidupnya menjadi sampah masyarakat. Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mensolati dan mengebumikan mayat lelaki ini. Namun masyarakat sekitar jelas-jelas menyaksikan bahwa mayat ini adalah orang buruk. Engkaulah yang paling tahu apakah jenazah ini patut dipuji atau dicela." Mendapat aduan demikian, Allah menjawab, "Iya Musa, memang benar apa yang diceritakan masyarakat sekitar tentang perilaku buruk mayat tersebut semasa hidupnya. Namun saat akan wafat, dia telah meminta pertolongan kepadaku dengan 3 hal. Andai saja 3 hal itu semua orang yang berlumur dosa memintanya kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi dia, sedang ia sudah meminta belas kasihan kepadaku? Padahal aku adalah zat yang maha kasih dari semua yang bisa berbelas kasih." Kemudian Nabi Musa kembali bertanya kepada Allah, "Apa 3 hal tersebut ya Allah?" Allah menjawab, "Pertama, saat mendekati waktu wafatnya, lelaki ini berkata, 'Ya Tuhan, Engkau maha tahu tentang kepribadianku. Aku adalah pelaku aneka macam maksiat. Meski begitu, hatiku begitu benci terhadap kemaksiatan. Aku melakukan maksiat karena 3 hal, yaitu dorongan hawa nafsuku yang membara. Aku tidak kuat mengendalikannya, sehingga aku terjerumus melakukan maksiat. Selain itu juga teman-temanku, komunitasku, serta lingkunganku yang buruk. Dari pengaruh godaan iblis, semuanya menjadikan aku jatuh ke lembah kemaksiatan. Sungguh Engkau mengetahui tentang diriku ini atas apa yang telah aku adukan, maka ampunilah hamba-Mu ini." Yang kedua, sebelum wafat, lelaki tersebut juga berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku pelaku aneka macam kemaksiatan. Kedudukanku, derajatku pasti setara dengan orang-orang fasik. Namun meski begitu, dalam hatiku aku lebih suka berteman dengan orang-orang soleh. Aku suka cara-cara mereka menjauhkan hati dari kebiar gemerlap dunia. Sejatinya aku suka duduk bersama mereka. Hal tersebut lebih aku cintai daripada hidup bersama para pelaku dosa." Dan yang ketiga, dia juga berkata begini, "Ya Tuhan, Engkau pastinya tahu bahwa orang-orang soleh lebih Kau cintai daripada orang-orang fasik.
Sehingga andai saja ada dua orang, yang satu soleh dan yang satu buruk di depan mataku, pasti aku akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang buruk. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, riwayat dari Wahab bin Munabbah mengatakan, lelaki itu juga berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, jika Engkau mengampuni semua dosa-dosaku, pastinya para kekasih dan nabimu akan bangga, mereka akan bergembira, dan sebaliknya setan yang menjadi musuhku dan juga musuhmu pasti akan bersedih hati. Namun jika Engkau menyiksaku sebab aneka macam dosa yang aku perbuat, setan dan teman-temannya akan bergembira ria, sedangkan para nabi dan wali-walimu akan menjadi sedih. Padahal aku yakin kebahagiaan kekasihmu lebih Engkau sukai daripada kebahagiaan setan-setan. Ampunilah dosaku ya Rob, Engkau sangat tahu atas apa yang aku sampaikan. Berikanlah aku belas kasihan-Mu." Dengan demikian kata Allah, "Aku belas kasihani dia, aku ampuni dosa-dosanya, karena aku maha pengasih dan maha penyayang. Terlebih kepada orang yang mengakui atas dosanya di hadapanku, dan orang ini telah mengakui dosanya, maka aku ampuni dia. Hai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan. Atas kehormatannya aku ampuni siapapun yang mensolati jenazahnya dan hadir pada pemakamannya." Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pada cerita di atas dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Pertama, kita tidak boleh memvonis siapapun sebagai ahli neraka, karena urusan surga dan neraka merupakan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu menyikapi satu hal secara lahiriah saja. Kedua, orang yang meninggal dalam keadaan Islam, walaupun semasa hidupnya bergelimangan kemaksiatan, ia tetap harus dirawat sebagaimana jenazah orang muslim pada umumnya. Ketiga, kita perlu waspada kepada siapa saja untuk tidak berprasangka buruk kepada mereka, sehingga kita menjadi merasa lebih baik daripada mereka. Siapa tahu orang yang buruk itu karena mereka pandai mengolah hati serta rasa, mereka lebih dicintai Allah daripada kita. Keempat, sikap kita saat bertemu dengan orang yang nyata melakukan kemungkaran adalah bukan dengan cara mencaci makinya, namun dengan cara ingkar di hati seraya mendoakan kepada Allah supaya diberikan hidayahnya. Andai saja ternyata dia lebih baik daripada kita berharap doa tersebut menjadi pintu Allah mengampuni kita sebab kita mengasihi sesama saudara kita. Kemudian pelajaran terakhir dari kisah di atas ialah berpikir, bermunajat, berbisik. Maka dengan berusaha berkomunikasi dengan Allah, itu akan membukakan banyak jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sedikit penyampaian ini. Semoga benar-benar bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin, Allahumma amin. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.